Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Afif Satrio Wicaksono. Saya dari kelas D4H dengan NIM 233140707111144. Nah, di sini untuk tugas UAS keamanan komputer kali ini, saya mengambil kasus dari Persatuan Pusat Data Nasional pada Juni 2024. Langsung saja, di sini beritanya yaitu pelaku peretasan Pusat Data Nasional atau PDN meminta uang sebanyak 8 juta dolar atau sekitar 131 miliar dalam kurs 16.000 sekian kepada pemerintah Indonesia. Peretas ini menyatakan uang itu sebagai tebusan terhadap 210 data yang akan dikembalikan. Memang di web itu kami ada jalan ke sana. Biar kami ikut mereka minta tebusan ada 8 juta dolar, kata Direktur Network IT Solution Telkom Sigma, Herlan Wijanarko, di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat pada Senin 24 Juni 2023. Ini beritanya diupload pada setahun kemudian, 2024. Nah, di situ, mengapa hal itu dapat terjadi? Serangan ini sukses karena kombinasi ransomware mutakhir plus sistem keamanan dan backup yang lemah plus kelemahan koordinasi pengelolaan antara pemerintah dan vendor serta telatnya deteksi dan aksi cepat. Harus ada perbaikan menyeluruh, audit sistem, pelatihan tim, penguatan backup otomatis, dan alih kelola ke vendor khusus sehingga PDN bisa lebih tahan serangan ransomware di masa depan. Berdasarkan yang saya jelaskan tadi, saya telah membuat SOP untuk pengamanan data dengan langkah-langkah. Yang pertama, kita melakukan preparation atau persiapan. Lalu yang kedua, kita melakukan deteksi dan analisis. Lalu yang ketiga, kita melakukan containment. Yang keempat, kita melakukan eradication. Yang kelima, recovery. Yang keenam, kita melakukan post-incident activity atau evaluasi. Nah, yang pertama, untuk preparation, nah, manfaat dari persiapan ini yaitu mencegah insiden sejak awal dan memastikan kesiapan organisasi saat insiden terjadi. Nah, alasan saya memilih langkah pertama preparation ini yaitu yang pertama, dengan sistem up-to-date, patching, anti-malware, EDR, peluang masuknya malware atau ransomware itu lebih kecil. Lalu yang kedua yaitu tim tanggapan insiden atau CSIRT yang terlatih akan merespon lebih cepat dan terarah. Lalu yang ketiga yaitu latihan simulasi membuat organisasi tidak panik saat serangan nyata terjadi. Oke, lanjut yang kedua yaitu detection dan analisis, deteksi dan analisa. Ya, manfaatnya yaitu mendeteksi insiden lebih awal, maaf, mendeteksi insiden lebih awal agar tidak menyebar. Alasannya yaitu pemantauan log dan sistem secara real time memungkinkan deteksi dini. Yang kedua, yaitu analisisnya cepat terhadap indikator kompromi atau IOC, memungkinkan respon dalam hitungan jam. Lalu yang ketiga, yaitu klasifikasi tingkat insiden, menentukan langkah cepat tanpa menunggu kerusakan yang parah. Lalu yang ketiga, yaitu containment, atau mengisolasi sistem yang terdampak untuk mencegah penyebaran. Alasannya yaitu pemutusan jaringan dan isolasi server segera mencegah malware menginfeksi sistem lain. Hal yang kedua yaitu pembekuan akses dan pembatasan hak istimewa dapat meminimalisir penyebaran lateral. Lalu yang selanjutnya yaitu eradication dan recovery. Nah, yang pertama eradication, manfaatnya itu menghapus sepenuhnya jejak ancaman dari sistem. Alasannya yaitu tanpa pembersihan menyeluruh, malware bisa tertinggal dan aktif kembali atau resurgence. Lalu yang kedua yaitu melalui scan penuh dan patching. Celah yang sebelumnya dimanfaatkan, aku akan tertutup. Seperti itu. Lalu yang kedua yaitu recovery. Recovery manfaatnya yaitu mengembalikan layanan penting secepat mungkin dengan data yang valid. Alasannya yaitu dengan backup bersih dan RTO yang jelas, layanan seperti imigrasi atau kependudukan bisa berjalan kembali dalam waktu mini- maaf dengan backup bersih dan RTO yang jelas, layanan seperti imigrasi atau kependudukan bisa berjalan kembali dalam waktu yang minimal. Lalu yang kedua yaitu validasi data, mencegah restore dari backup yang sudah terinfeksi.
Lalu yang terakhir yaitu post incident activity atau evaluasi. Manfaatnya yaitu menutup celah, menyempurnakan SOP, dan mencegah insiden yang sama berulang kali. Alasannya, yang pertama yaitu postmortem mengidentifikasi akar masalah yang sebenarnya, bukan hanya gejalanya. Lalu yang kedua yaitu pembaruan SOP berdasarkan pengalaman nyata, meningkatkan ketahanan organisasi ke depannya. Kesimpulannya yaitu SOP ini membentuk rantai pertahanan berlapis, mulai dari pencegahan, deteksi, isolasi, pemulihan, hingga pembelajaran. Dengan menerapkan SOP ini, PDN atau lembaga sejenis akan yang pertama meminimalkan durasi gangguan layanan, yang kedua yaitu mencegah kerusakan menyebar secara luas, dan yang ketiga yaitu memulihkan sistem lebih cepat, yang terakhir yaitu meningkatkan resiliensi jangka panjang. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai SOP yang saya buat dari kasus kasus tadi yang saya analisis, yaitu peretasan pusat data nasional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.